Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Putra, NIM 19121168. Baik, kali ini saya akan membacakan rangkuman tentang apa itu HIV dan apa itu AIDS. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. HIV merupakan singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Jika virus HIV tidak cepat diobati kepada orang yang terinfeksi, maka akan berujung kepada AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome. HIV menyerang sistem kekebalan kita dan membuat kegagalan sistem. Kekebalan pada manusia yang bisa membuat tubuh tidak dapat melawan infeksi paling dasar sekalipun. Kekurangan sistem kekebalan tubuh ini yang nantinya menjadi AIDS. Selain prosesnya, di dalam imun atau sistem kekebalan tubuh terdapat limfosit T, yaitu jenis sel sistem kekebalan yang sangat penting, dan CD4 atau CD4 yang hanya mengacu kepada jenis protein yang terdapat dalam membran selnya. Kedua jaringan ini sangat penting dalam perkembangan dari infeksi HIV dan AIDS, karena HIV atau virus HIV sangat suka menginfeksi sel CD4 dari sistem kekebalan kita. Mengapa ini buruk? Karena sel CD4 juga disebut sebagai sel yang membentuk sel T untuk memberi sinyal kepada sel kekebalan tubuh yang dapat menghancurkan setiap partikel infeksi yang terdapat dalam tubuh manusia. Oleh karena itu, sel CD4 menjadi sangat penting untuk menguat sistem kekebalan kita. Namun HIV suka menginfeksi dan membunuh sel CD4. Prosesnya adalah virus yang sangat cepat masuk ke dalam sel darah putih. Ia dapat menghancurkan sel sehingga dapat memasukkan genetiknya ke dalam sel DNA dan dapat membuatnya lebih banyak. Proses ini biasanya terjadi dalam waktu 1 minggu hingga 3 minggu. Karena perlu waktu yang lama untuk memproduksi virus HIV untuk mulai meningkat di tubuh kita. Semakin banyak HIV dalam aliran darah Anda, maka semakin banyak sel CD4 yang terinfeksi dan rusak. Itu berarti infeksi HIV pada sel CD4 Anda memicu rangkaian penghancuran sel kekebalan. Seseorang yang terpapar HIV memiliki risiko tertinggi untuk menularkannya ke orang lain, walaupun terdapat antibodi anti-HIV mulai melawan virus sampai batas tertentu, dan ini membuat serokonversi. Selama periode ini akan muncul rasa mual dan mungkin rasa seperti mengalami buang air besar terburuk yang pernah Anda alami. Sekitar sebulan serokonversi terjadi pada fase ini. Kebanyakan orang merasakan beberapa gejala seperti flu serius, seperti sakit kepala, demam, sakit tenggorokan, nyeri otot, nyeri sendi, dan beberapa orang mengalami pembengkakan kelenjar dan merasakan tidak enak badan, ruam luka terbuka di mulut mereka. Sistem kekebalan tidak sepenuhnya mematikan HIV meskipun kita memiliki antibodi, karena sistem kekebalan membunuh tingkat partikel virus baru yang diproduksi, dan karena virus telah mengambil risiko yang sangat sulit untuk mencapai server void di tubuh kita. Akibatnya hal ini menjadi sangat sulit untuk dicegah. HIV benar-benar membunuh sel kekebalan kita lebih banyak daripada pemulihan CD4. Maka dari itu kita mengalami penurunan berat badan ketika sel CD4 kita mendapatkan jumlah yang sangat rendah, dan mengakibatkan sistem kekebalan kita berfungsi hingga menjadi AIDS
di mana saat keadaan tidak memiliki sistem kekebalan tubuh, karena tubuh hanya memiliki kurang dari 200 sel CD4, di mana normalnya tubuh harus memiliki sekitar 1000 sampai 100 sel CD4, dan karena ini dapat mengakibatkan kematian. Dan juga memiliki penyakit mematakan semua orang untuk hidup, namun tidak bagi sekelompok pengidap HIV atau AIDS dan mantan pengguna narkoba Bandung. Ginan menggunakan narkoba dan positif HIV atau AIDS pada tahun 2000. Kaum muda dan HIV atau AIDS di area digital dan mencegah kerentanan terhadap HIV atau AIDS melalui respon K3. Ini terkait pencegahan dan penanggulangan HIV atau AIDS sebagai upaya menghapus stigma dan juga diskriminasi dari HIV atau AIDS sedunia pada 1 Desember. Demi meningkatkan pemahaman kita mengenai HIV atau AIDS, ketika HIV atau AIDS ini menjadi sangat penting karena kaum muda merupakan usia produktif yang rentan terhadap penularan HIV atau AIDS. Penularan HIV atau AIDS ini bisa kita lihat dari data Kemenkes yang tahun 2020 orang HIV atau AIDS orang di Indonesia itu mencapai 534 orang, di mana kalau lihat dari jenis kelaminnya ternyata 70% itu adalah laki-laki dan 30% adalah wanita. Mengaruhi masuk tentunya adalah risiko tertular HIV atau AIDS. Faktor individual ini adalah perkembangan fisik, bahwa usia remaja dan beberapa sel dalam tubuhnya yang masih berkembang, contohnya perkembangan otaknya itu jika terkena faktor risiko bahan kimia, ini mengganggu pertumbuhan sel tersebut tentunya mengakibatkan suatu penyakit akibat kerja. Kemudian faktor lain adalah psikososial dan emosional, dan pada anak muda masih banyak yang labil, dan yang penting masa muda termasuk perilaku yang berisiko dan yang menghubungkan dengan kaitan HIV atau AIDS berhubungan dengan perilaku seksual, dan kita harus tahu mendapatkan info tentang infeksi menular seksual, jadi kita harus tahu atau bisa dapat mencegahnya. Faktor risiko terdapat terhadap pendidik, kurangnya keterampilan pengalaman kerja, dan juga faktor eksternal dari lingkungan kerja dengan berjenis. Pekerjaannya faktor-faktor risiko yang ada pada pekerjaan orang dengan HIV atau AIDS tetap bisa akses atau kesehatan dan bisa tetap produktif. Mungkin cuma sekian hasil rangkuman dan video saya. Banyak kurangnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry bu, kurang